Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke teman-teman, jadi di podcast kali ini aku kedatangan teman-temanku lagi nih, yang mereka Masya Allah orang-orang hebat, struggle woman, ya ceritanya. Di sini aku kedatangan Mbak Aisyah dan Teh Koir, Teh Koirunisa, tapi kita biasa dipanggil Koir. Dan satu lagi ada Mbak Zahra Hanifah. Sebelumnya, kalian bisa dong ini perkenalkan diri ke viewers aku. Sekarang kalian tuh lagi aktif di mana dan kuliah di mana gitu. Aktif di organisasi apa dan kuliah di mana. Ya pokoknya yang sekarang kalian lagi jalan itu apa? Mulai dari Mbak Zahra ya. Gue Zahra Hanifah, gue kuliah di Lipia Jakarta, tapi gue belum masuk S1. Jadi masih ngegantung gitu. Oh, kegiatan sekarang. Enggak, udah lulus. Lagi mau daftar ceritanya. Iya, lagi mau daftar lagi ini. Lagi menunggu kepastian. Iya. Lagi nunggu S1. Udah sih, itu aja kegiatan gue sih. Selain kuliah dong, ada lagi nggak? Maksudnya kamu lagi aktif ngapain? Lagi aktif jualan, kerja. Masya Allah, jadi fashion. Ya. Oke, selanjutnya ada Teh Koir nih. Teh Koir. Halo, viewers Anjul. Halo. Nama aku Hairunisa Azahra. Biasa kalau misalnya teman-teman pondok manggilnya Hoir, tapi kalau di kampus dipanggilnya Azah. Kalau sekarang aku kuliah di Universitas Sriwijaya, jurusan manajemen. Terus kalau lagi dibilang aktif sih enggak, cuman lagi mengisi di organisasi kayak kewirausahaan sama lembaga dakwah fakultas. Wah, Masya Allah nih. Aktif banget nih ternyata teman-teman Teh Koir nih. Di mana-mana aktif banget. Selanjutnya ada Mbak Aisyah nih. Udah, Aisyah, kamu lagi di mana? Lagi aktif apa? Lagi di mana? Ya? Lagi di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, teman-teman Yanjul. Halo, viewers Yanjul. Nama aku Aisyah. Sekarang alhamdulillah aktif mahasiswa di IIPIA, di IIPIA Jakarta. Di IIPIA Jakarta, di jurusan Manajemen Keuangan Islam, Idarah Maliyah. Kegiatan selain ngampus, ikut di organisasi sama tadi di LDK Lipia, terus juga di kelompok studi ekonomi Islam. Kegiatan sekarang ya udah gitu aja lah. Apakah ada kegiatan lain gitu selain kuliah dan organisasi? Dia ngajar, Jul, jadi ustazah dia, Jul. Masya Allah. Ngajar ya? Ngajar gua dia. Oh iya, udah enggak loh Bang, udah enggak. Ih, Bang jangan jahat banget. Maaf, iya. Hanifah. Nah, teman-teman, jadi teman-teman aku nih ada yang dari Lipia, ada dari Unsri. Nah, penasaran nggak sih kenapa mereka bisa masuk ke sini? Kalau penasaran, jangan lupa tonton terus ya videonya. Ini sebenarnya kalau kalian tahu nih, teman-teman aku nih adalah termasuk orang-orang yang salah jurusan nih ceritanya. Waktu di pondoknya itu, waktu di sekolah SMA, ada yang dari IPA, jadi malah pelajarin bahasa Arab, ada yang dari IPA lagi, melajarin ekonomi. Kebayang nggak sih teman-teman susahnya gimana? Perjuangan mereka buat memahami hal-hal yang baru menurut mereka. Oke, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaannya, kita mau nge-games dulu nih. Jadi, gamesnya itu adalah
this or that. Nah, di games kali ini kita akan menanyakan dua hal, jawab cepat. Terus nanti setelah itu ada sesi untuk memberikan alasannya. Oke ya, kita mulai ya gamesnya ya. Dari Teh Koir. Teh Koir, nanti aku kasih pertanyaan, 2 pertanyaan, kalian harus jawab ya. Mendengarkan atau bicara? Bicara. Oke. Uang atau barang? Uang. Selanjutnya, kosan atau asrama? Asrama. Oke. Sekarang alasannya ya. Tadi yang nomor 1, mendengarkan atau bicara. Kenapa milihnya bicara? Soalnya ya aku suka ngomong. Terus juga kalau dari aku sendiri sih, kan aku ya kalian juga pasti tahu kan aku gimana orangnya. Nah tuh kalau misalnya diem tuh malahan kayak ada, gue nih kenapa ya, kok diem aja gitu. Terus orang juga kayak, itu si Hoir kenapa dah sakit, ya gitu tuh. Jadi kalau misalnya aku diem tuh orang tuh kayak malahan aneh gitu. Terus juga dari aku sendiri sih emang lebih suka ngomong daripada dengerin orang. Oke. Emang ya karakternya Koir. Pilih uang atau barang? Tadi milihnya uang. Jadi aku milihnya uang soalnya ya emang kadang orang tuh bilang kan nggak semuanya bisa dibeli sama uang, tapi kan semuanya harus butuh uang kayak gitu. Zaman sekarang tuh apalagi kalau misalnya lu gak berduit, lu gak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Iya, benar banget sih itu. Lagian kalau barang juga belum tentu bisa ditukar. Iya, itu menurut. Nah, terus kalau kita punya uang pasti bisa beli barang itu dong. Iya, betul-betul. Yang terakhir, kosan atau asrama? Kenapa pilih asrama? Asrama, soalnya dari dulu sampai detik ini pun aku masih asrama. Nggak pernah kosan? Nggak pernah. Oh, Masya Allah, anak asrama nih. Berarti aku udah asrama berapa tahun, noh? 8 tahun kali ya? 8 tahun, gila. 8 tahun asrama, guys. Oh my God! Wow! Kita lanjut ke Aisyah. Aisyah, pertanyaan pertama. Thailand atau Indonesia? Indonesia. Apa tanyanya itu? Oke. Selanjutnya, laptop atau HP? HP. Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Inggris. Arab. Bahasa Arab aku nggak benar. Indonesia. Bahasa Arab atau Bahasa bahasa Arab nih, Inggris? Bahasa Arab. Alasannya dong, Mbak Aisyah. Yang pertama, Indonesia atau Thailand? Indonesia, udah aku mau orang Indonesia asli, ya mah orang Sunda asli, sorry ya. Kan pernah di Thailand tuh ceritanya, kali aja betah. Sebenarnya tergantung Indonesia sama Thailand, cuman 98% pasti Indonesia. Aku kan orang Indonesia. Iya, betul. Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Kenapa milih bahasa Arab? Karena ya terjadi ceramah bahasa Al-Quran. Ya selain dari alasan-alasan yang disebutkan, karena bahasa, maksudnya kan sekarang ya walaupun kalau lebih enak ke aku sih emang bukan lebih enak ya akunya lebih ngerti gitu ya, emang aku lebih ngerti ya kalau bahasa Arab ya sejujurnya emang nggak ngerti banget, tidak seperti Bang Jan, Bang Jan. Tapi kan ya aku kan belajar sekarang pakai bahasa Arab, jadi kayak sekarang mulai belajar buat ngebiasain diri gitu loh, kayak ya udah harus mau nggak mau ya harus belajar lagi terus-terusan. Oke, sekarang Zahra Hanifah. Kuliah atau bisnis? Aduh,
Aduh. Bingung nih gue, beneran bingung. Kok gue nih ya, jujur ya, gue lebih suka bisnis. Gue juga bang, gue juga. Ya enggak? Oke, jadi bisnis ya pilihnya. Ya. Selanjutnya, UI UGM. Emang ada sejarahnya kata Bang Jar, aku pernah suka sama game waktu mantan aku UI. Mantan gue cuma satu, cuy. Gebetan. Lanjut, HK atau Rahmani? Lanjut. Aduh. Suka bingung nih gue nih. Aduh. HK. Gara-gara di Ini depan mah gara-gara kita aja. nyangka doang. Gara-gara Kita kita semua. anak HK. Lanjut. Oke. Ayo Bang Jar, alasannya sekarang. Kuliah atau bisnis, kenapa pilih bisnis? Soalnya bisnis ngasilin duit, ya. Kok ya, gak tau sih, asik aja sih. Iya, soalnya bisnis ngasilin duit. Tapi kalau lu kuliah, nyari duit itu enggak banget. Bukan jalan. Jadi kalau lu kuliah buat nyari duit itu Berapa suatu sih? jalan. Atau bukan yang bersyukur. Bukannya dikasih juga duitnya? Dari kuliah. Ini tahu. Bisnis. Nggak tahu sih, kayak lebih enjoy aja sih. Kok belajar kan kayak, apa ya, agak males. Gitu sih. Tolabul Gitu aja ilmi males. bang. Antum ih. Lanjut. UI atau UGM? UI, lu mah pertanyaan ada-ada aja sih, Jul. Iya dong, jawabnya Bang Jar gimana? Udah Di compare udah itu UI atau Lipia gitu. Ini UI atau UGM, gue jawab UI lah. Karena kan maksudnya universitas bagus tuh kan. Oh iya, UI kampusku. Lanjut. HK atau Rahmani? Kenapa pilih HK? Ayo. Ya, sebenarnya ini dua pertanyaan yang gak bisa di-compare ya. Ya gara-gara apa ya? Gak tau aja sih gua. Harusnya sih Rahmani sih. Ntar nonton nih. Yang nggak bisa nonton. Temen gua Rahmani nonton. Pelan-pelan nih. Diserang gue. Gak tau gua, Jul. Berarti tanpa alasan nih. Tanpa alasan aja sih. Gak usah galau gitu, biasa aja Bang Jar, tenang. Cinta tanpa alasan. Ya. Oke, jadi itu guys. Bang Jar nggak bisa pilih salah satu nih antara HK atau Rahmani. Malah jadinya Iya lah pilih. lu. Oke, jadi itu gamesnya. Selanjutnya kita bakal kasih pertanyaan-pertanyaan ke mereka. Kita sharing-sharing dengan mereka. Dan tetap di sini ya. Tetap di video kali ini. Nah, oke, lanjut ya. Kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ke mereka. Sekaligus sharing nih buat teman-teman juga. Kita mengambil hikmah dari apa yang mereka bicarakan ya. Oke, aku mau nanya dong sebelumnya ke Mbak Aisyah. Aisyah, kenapa sih pernah merasakan yang namanya salah jurusan? Sebenarnya tadi kayak di perkenalkan aku bilang aku sekarang di manajemen keuangan Islam kan. Sebenarnya sekarang sih udah nggak salah jurusan, alhamdulillah ya guys, sudah kembali lagi ke jalan yang ingin jalani. Jadi dulu kan waktu SMA aku IPS, anak IPS, dan emang dari SMA juga udah pinginnya masuknya maksudnya ke bidangnya ke ekonomi gitu kan, emang dari SMA. Terus ya takdir ya, berbagai macam upaya tes sudah dilakukan, tapi tidak juga belum juga ada jawaban yang belum ada jawaban yang positif dari para univ-univ dambaan masa lalu. Jadi pokoknya waktu itu kan aku tuh udah selesai, kayaknya udah selesai deh, udah pengumuman SBMPTN juga, nggak dapet juga waktu itu, udah daftar tuh dulu aku daftar tuh berapa kampus ya, ke Taskia, terus juga Taskia sih keterima sih sebenarnya, terus ke SBMPTN, SNMPTN, UI kampusku, UI kampusnya. Ya terus ya
SNM, SBM udah ambil UI dua-duanya. Terus aku juga daftar ke Bursari juga Turki. Terus mana lagi yang nggak inget, banyak banget gitu kayaknya nyebar-nyebar, aduh, tapi ditampar semua. Terus sampai itu sekitar pokoknya bulan apa sih pengumuman SBM udah lama. Pokoknya pengumuman SBM udah nggak dapet. Nah dari situ tuh udah mulai kayak, udah kalau aku sendiri sih nggak down sih waktu itu, kayak lebih kayak, oh ya udah gitu. Lagian banyak juga kok yang nggak dapet. Terus emang posisinya masih nungguin pengumuman juga dari kampus yang di Turki, dari IZU University, terus juga dari Ibnu Haldun juga. Masih banyak sih sebenarnya, kayak masih banyak plan B gitu. Terus tiba-tiba kayak biasa orang tua kan kayak udah cemas gitu kan sama aku, kayak ini anak udah bulan segini masih belum jelas universitasnya apa gitu. Akhirnya emang ada ada kakak kelas di Thailand. Nah, dia di kampus di Thailand. Sebenarnya akhirnya di situ kan Umi tuh ngontak dia, terus akhirnya daftar, terus aku juga lihat-lihat kampus segala macam, dan kayak ya udah bismillah. Sebenarnya waktu aku ke sana tuh, itu aku juga daftarnya jurusannya ekonomi gitu. Aku ke sana tuh daftarnya jurusan ekonomi. Terus waktu datang ke sana ternyata ekonominya itu full Thailand. Jadi nggak ada yang kelas internasionalnya toh. Dan kalau aku ngambil kelas Thailand lagi, kayak aku kayak bukan nggak mau juga sih. Nah, pas diomongin kalau ekonomi itu nggak ada, terus di kampus itu tuh lagi ada program baru. Jadi fakultas aku waktu ke Thailand tuh fakultas baru. Nah, itu tuh Quran Sunnah kan nama fakultasnya. Dan sebenarnya kalau mau dibilang salah jurusan, masa ada orang masuk Quran Sunnah dibilang salah jurusan? Enggak lah ya. Itu mah berkah. Akhirnya terus, dan di situ juga dikasih tahu kalau di program baru itu tuh ada ada bisa daftar beasiswa, terus juga kita bisa ikut 2 tahun gitu loh. Jadi 2 tahun di di kampus di Patoni di Thailand, terus 2 tahunnya lagi bisa ambil di Malaysia ya, ada program exchange-nya gitu kan. Nah, jadi aku kayak tertarik tuh. Terus juga kalau mau dibilang salah jurusan ya sekali lagi gitu, bukan salah jurusan lah, alhamdulillah berkah. Cuman setelah dijalani beberapa bulan, kayak ambisi masa lalu tuh terus-terusan ada aja gitu. Jadi ya udah akhirnya ke Indo, daftar balik lagi, ingin masuk ke ekonomi lagi. Jadi kalau mau dibilang salah jurusan salah jurusan sih, cuman kayak ya udah dijalanin aja sih gitu aja. Oke. Gitu, Masya Allah ya, nih Aisyah nih salah satu pejuang masuk kuliah nih teman-teman. Jadi dia walaupun nggak keterima SBM, belum takdirnya keterima SBM, SNMPTN, sampai beasiswa Turki, dia tetap mencari sampai akhirnya menemukan titik yang dimana dia ditakdirkan buat kuliah di Thailand. Tapi pasti banyak lah yang didapat pelajarannya dari kuliah di Thailand ini. Oke, nanti kita akan tanyakan. Selanjutnya aku mau tanya ke Zahra Hanifah. Zahra Hanifah nih, yang aku tahu ya, waktu di SMA tuh dia sama sekali nggak ngelirik ke Lipia gitu. Mungkin iya bahasa Arabnya tuh jago banget ya Zahra Hanifah tuh. Tapi kayak nggak ada niatan buat ke Lipia. Kenapa sih akhirnya kan takdir di Lipia? Prosesnya tuh seperti apa? Jadi nih viewersnya Anjol nih ya. Gua itu tinggal di BJ Depok nih. Gue ke UI itu cuma tinggal loncat, cuy. Gue ke UI ini tinggal loncat. Jadi gue memang pengen banget masuk UI. Nah, gue tuh anak IPA dulunya, anak IPA. Dan ya lu tau lah, kalau IPA tuh kalau belajar gimana sih? Capek banget kan? Biologi, fisika, kimia, itu apalagi kalau ujian itu gue mati-matian tuh. Gak mati-matian juga sih. Ya tapi dia belajar banget gitu kan. Belajar banget, tapi dia juga tetap 7. Itulah kalau anak IPA capek. Ya Allah, Bang Jar aja 7. 7, 6 itu sudah biasa tuh. Jadi gue, ya udah tuh ya jelas gue pengennya masuk UI kan. UI jurusan sistem informasi, matematika, biologi gitu kan. Sistem informasi itu peluang kerjanya tinggi banget. Peluang kerjanya tinggi banget dan gajinya gede banget cuy. Nah itu ya, tadinya gue mikir kuliah. Gue itu mikir kuliah buat kerja tadinya. Nah, terus ya udah, dan gue nggak ada lirik-lirik yang lain, soalnya gue emang nggak mau gue nggak mau ke kota lain atau ke luar negeri, dan gue kira ya emang di Depok itu kan adanya cuma UI doang gitu kan,
ya maksudnya kenapa enggak gitu kan. Nah terus habis itu, nah tapi gue nggak belajar soalnya kan gue juga belajar hafalan juga kan waktu itu. Ini yang salah sih, gue nggak belajar. Ini pejuang hafalan semua deh. Gue gak belajar cuy. Ya, Iya. dia berhasil Tapi- kamu bang. Tapi ini jangan diikutin nih viewers Janjul. Gua kalau setiap TO SBMPTN, setiap TO SBMPTN, TO UN, pokoknya TO apapun karena gua nggak belajar sama sekali ya. Itu gua semuanya, gua isi jawabannya itu sama semua. Jadi gua kok TO tuh yang pertama. 5 Gila menit bang, gua selesai. ternyata lu lebih parah dari gua bang. Gua tuh ngisi TO tuh cuma B semua nih. Kayak matematika, fisika, biologi, kimia, itu gue isi B semua. Kenapa coba? Gila. Soalnya kalau misalnya gue isi B semua, pasti ada yang betul kan? Bener gak? Bener. Betul gak? Aku pernah dengar sih ceritanya. Masya Allah. Kalau gue isi B semua, itu pasti ada yang betul. Tapi kalau misalnya gue ngasalnya, gue acak-acak misalnya A, 1A, 2D, 3, apa gitu. Itu belum tentu Terus salah semua. salah semua. Gue pernah nih, gue ngisi TO kayak gitu ya, gue ngisi TO SBMPTN kayak gitu ya, IPA itu ada 150 orang nih, IPA itu ada 150 orang, gue isi TO kayak gitu, itu gue ranking Gila. 40 dari 150. Gila. Maya, Jangan dicontoh tapi guys, jangan dicontoh. Jangan dicontoh, tapi itu tapi itu maksudnya ya lumayan kan. Maya. Aduh, Nah, lanjut ya. Terus abis itu ya udah gue tetap milih UI tapi gue nggak belajar. Nah ya jelas gue nggak, terus gue SNMPTN, SBMPTN gue nggak keterima UI. Jelas lah karena gue nggak belajar gitu. Jadi gue nih pecundang banget lah. Kalau orang-orang tuh pada ngejar gitu kan, kalau gue enggak, ya udah. Ya kalau misalnya nggak dapet ya udah gitu. Cuman gue emang pengen banget UI. Nah, terus sebelumnya tuh Bu Mia kan wali kelas 2 itu udah nawarin Unpad farmasi. Nah, itu ada jalur kayak jalur hafalan gitu. Jadi gue ikut SBMPTN, itu auto masuk. Walaupun gue salah-salah nih, gue auto masuk gitu, Unpad farmasi. Cuman Enak banget. cuman gue nggak mau. Gue udah ditawarin Ya sebelumnya, Allah. udahlah. Gini, kata, kalau gue bahasain bahasa gue ya kayak gitu. Udahlah kamu gak usah muluk-muluk ke UI. Udah gak belajar gitu kan, maksudnya ini ada yang jelas itu kan Unpad farmasi langsung keterima gitu kan, udah mah kayak udah dijamin semua lah di Unpad farmasi gitu, cuman gue nggak mau karena gue nggak suka kimia. Terus udah deh, akhirnya gue luntang-lantung UI nggak keterima, terus gue nggak nyoba lagi gitu. Ya udah akhirnya nggak tahu kenapa gue kayak ada bimbel PIA gitu kan, ya udah gue ikut-ikutin aja gitu, ya udah kayak gue gampang aja gitu ngeluarin duit buat bimbel di PIA gitu kan. Udah terus akhirnya keterima. Oke, selanjutnya nanti kita akan korek-korek lagi tentang Lipia dan sebagainya kedua narasumber ini. Tapi sebelumnya kita mau tanya juga nih ke anak Unsri ceritanya. Tapi bukan ceritanya, tapi beneran ya. Ke anak Unsri. Nah, dia juga termasuk yang salah jurusan nih teman-teman. Jadi dari IPA, tapi dia ngambil ekonomi. Padahal di IPA itu nggak mempelajari ekonomi. Coba, kalau di jurusan aku sih masih mending ya. Jadi aku emang ada peminatan tuh ekonomi. Kalau dia tuh bukan ekonomi peminatannya. Ya nggak sih? Ya nggak sih, Koir? Nah, Iya. sekarang aku mau tahu nih, kenapa kamu bisa milih jurusan manajemen ekonomi itu? Soalnya, jadi gue juga dulu waktu 3 Alia kan, kita semua tahu ya, kalau misalnya kita tuh ada yang ngejar hafalan gitu kan. Terus gue juga pakai Bangjar, cuma bedanya kalau Bangjar nih ngisinya B semua. Sedangkan gue tuh masih setidaknya belajar sama tawakal ala Allah kan. Habis itu pas orang pada mau daftar kuliah, gue awalnya gak mau masuk kuliah, bener kata Bangjar tadi. Soalnya gue mikirnya, alah ngapain sih kuliah tuh kayak gitu kan. Udahlah cari duit aja kayak gitu. Tapi you know lah ya, sekolah kita tuh juga mikirin anak-anaknya harus, ya maksudnya tuh jelas tuh kemananya kayak gitu kan. Akhirnya gue beberapa kali tuh waktu itu dipanggil ke BK. Lu bayangin gue dipanggil ke BK guys. Habis tuh terus sampai orang tuh juga bingung, ini
ini si Koir masalahnya apa dah kayak gitu, kok dipanggil terus sih ke BK kayak gitu kan. Itu padahal gara-gara gue tuh nggak mau masuk kuliah kayak gitu. Tapi itu intinya tuh Bu siapa sih, Bu Tuti, Bu siapa sih, ya Allah, Bu BK, aku Gimana lupa tuh? Bu siapa. Yanti. Bukan. Bu Yanti ya? Gak tau lah, pokoknya Ibu BK itu Aduh. pokoknya dipanggil terus. Akhirnya ibunya bilang, ya udah kamu mau masuk kuliah gak kayak gitu. Terus aku bilang kan, nggak mau Bu kayak gitu. Ntar siapa yang bayarin? Aku bilang kayak gitu kan. Terus habis itu kata ibunya, ya udah ini ada UIN, apa tuh yang PTKI kan ya, UIN tuh. Pokoknya yang bisa ikut bidik misi noh. Nah, terus habis itu gue bilang lagi, gak mau Bu kayak gitu. Terus pokoknya intinya tuh ibunya tuh gitu kan, aku sayang gitu kan. Sedangkan gue mikir, ya Allah, gue ngapain sih, gue gak mau belajar kayak gitu. Terus tapi ibunya tuh kayak, ih buruan kayak gitu kan. Terus udah mana anak Zainab 1 tuh dulu pada maksa juga, apalagi Khadijah no, kayak ih lu tuh sayang banget kalau misalnya gak ngambil kuliah kayak gitu kan. Terus habis tuh pas udah akhirnya gue ikutan UIN itu. Itu juga gue ngambil ekonomi. Kenapa coba gue ngambil ekonomi? Karena pertama, dulu kan gue juga orangnya suka jualan kan. Sampai ada yang julukin Koir tuh warung berjalan. Saya, lu mau apa aja gue ada kayak gitu kan. Terus akhirnya Khadijah tuh bilang gini, ya udah lu kan orangnya suka jualan noir kayak gitu kan, ya udah ambil aja yang ekonomi kayak gitu. Terus gue bilang gini, ya ngapain ekonomi mah orang tinggal masarin, tinggal lu cara ngambil konsumennya kayak gitu kan. Gue bilang kayak gitu. Terus akhirnya kata Khadijah bilang gini, emang lu mau ngitungnya pakai manual kayak gitu? Lu kalau misalnya punya usaha gede emang mau ngitungnya manual kayak gitu? Sebab, oh iya juga ya kayak gitu kan. Terus akhirnya UIN tuh gue daftar ekonomi. Nah itu kan lewat jalur nilai kan. Kayak kita tahu IPA mana ada sih apa maksudnya pelajaran ekonomi kayak gitu kan. Jadi apa tuh yang mau dilihat mereka kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah gue gak keterima UIN kayak gitu. Sedangkan waktu SBM itu juga dipaksa. India tuh kayak ya udah ambil SBM aja kayak gitu kan. Udah terus gue juga milihnya tuh jurusan-jurusan yang peluang gue bisa dapat dinilai segitu kayak gitu kan. Terus pas gue lihat tuh, oh ya udah nih kayaknya manajemen tuh lumayan juga kayak gitu. Terus gue juga bisa ngejar nilainya kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah gue milih manajemen. Terus juga kenapa gue milih Unsri? Soalnya Umi tuh bilang gini, Dek, udahlah jangan di Jawa kayak gitu kan. Udah 6 tahun di Jawa, kamu udah mana di pondok aja nggak pernah balik, apalagi kuliah ntar nggak balik-balik kayak gitu. Akhirnya udah gue terpaksa. Terus juga gue kan orangnya ya udah tuh nurut-nurut aja. Soalnya kalau ridho orang tua tuh pasti gak jauh-jauh ya. Kita ngajarnya ridho siapa lagi sih? Ridho Allah sama orang tua kayak gitu kan. Yaudah akhirnya gue milih Unsri kayak gitu. Terus kalau misalnya terus orang tuh bilang kan, gila Hoir hebat banget kayak gitu kan. Sebenernya gue juga SBM tuh gak belajar kayak Bang Jar. Semua kayak Bang Jar ya pokoknya. Soalnya kita sama-sama, maksudnya ngejar hafalan kan ya Allah, sumpah. Terus itu akhirnya gue juga gak belajar, soalnya gue ngejar hafalan kan, parah banget itu mah ya. Sampai gak tidur, sampai gak ngapain segala macem kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah gue cuman belajar tuh juga paling sekenanya kayak gitu kan. Ya udah terus habis tuh ya udah pas gue tes gitu kan, gue juga udah mikirnya ya udahlah ini juga formalitas doang kayak gitu. Seenggaknya gue nunjukin sama guru-guru kalau gue tuh tes kayak gitu. Untuk urusan keterima atau enggak belakangan kayak gitu. Kalau misalnya gak keterima juga gue emang niatnya tuh ke rumah tahfiz gitu, ngelancarin hafalan sama bisnis kalau enggak kayak gitu kan. Ya udah gak taunya mungkin ridho orang tua kan, udah lulus aja kayak gitu. Terus orang tuh juga gila Hoir hebat banget apalah kayak gitu kan. Terus gue juga yang kayak ya udah ini mah berkat gue nurut orang tua sih kayaknya kayak gitu. Soalnya ya udah kalau orang tua lu udah ridho pasti apa aja tuh bakal mudah kayak gitu. Jadi tipsnya tuh intinya tuh dahulukan Allah sama orang tua kayak gitu. Soalnya ridho siapa lagi tuh yang mau kita kejar selain Allah sama orang tua kayak gitu. Udah. Masya Allah. Tapi gue nggak nyesel masuk manajemen. Dinikmati ya berarti. Tapi beneran sama sekali nggak ada
ini nggak kayak rencana mau masuk IPA tuh nggak ada? Maksudnya yang ke IPA-an gitu? Ada, gue kemarin milihnya kan emang yang milih gue peluang gue masuk kan. Itu gue kemarin milihnya agribisnis gitu. Soalnya gue lihat orang-orang agribisnis tuh kan kayak turun ke lapangan kayak gitu kan. Gue kan orangnya juga suka turun ke lapangan kan. Jadi milihnya agribisnis terus manajemen sama akuntansi kayak gitu. Gak taunya keterimanya di manajemen. Pilihan kedua ya berarti. Mm-mm. Iya. Masya Allah nih, teman-teman. Emang ini patut dicontoh juga ya. Tapi emang beneran, ridho orang tua tuh pasti kerasa banget tuh di kita. Pokoknya kalau misalnya orang tua udah ridho, pasti semuanya bakal dilancarin. Ini aja nih teman kita, buktinya yang dulunya emang kayak belajarnya itu mood gak mood ya, jarang juga katanya. Nah, itu karena berkat ridho orang tua, akhirnya masuk deh ke Universitas Sriwijaya. Juga ya, alhamdulillahnya, emang aku juga bersyukur sih. Jadi sekolah di Husnul tuh emang benar-benar ditargetin sama guru-guru juga benar-benar diayomi gitu. Ya, ini kayak teman kita si Hoir, terus Zahra Hanifah, sampai guru-guru juga sampai nyariin, kamu pokoknya harus kuliah. Jadi kuliah itu nomor 1 gitu. Terima kasih ya kepada guru-guru kami, ibu-ibu BK juga terutama, juga wali kelas. The best banget Ibu BK. Nah, iya tuh benar-benar ngurusin kelas 12. Masya Allah. Oke, sekarang kita mau korek-korek lebih lanjut nih. Penasaran gak sih sama ke Thailandannya Aisyah? Ke Thailand aja. Banget. Jadi, dia tuh setahun kan di Thailand nih teman-teman. Sebelum akhirnya dia pindah ke Indonesia, bukan pindah ke Indonesia ya, emang di Indonesia rumahnya. Salah. Sebelum dia ke Libya. Nah, itu dia sempat di Thailand nih 1 tahun. Buat Aisyah, pelajaran apa aja yang bisa kamu ambil selama di Thailand?